Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah Media Relation. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu bab dari pertemuan Media Relation tentang publisitas untuk publik. Ya, publisitas untuk publik. Jadi salah satu fungsi dari Media Relation itu adalah publisitas atau publicity ya. Jadi publicity ini menjadi hal yang penting yang dikerjakan dan menjadi salah satu job desk, tugas dan pokok Media Relation dalam menjalankan pekerjaannya sebagai bagian dari corporate communication ya, maupun di government, di pemerintahan. Jadi publicity dalam media relation itu diatur dalam SOP, Standar Operation Procedure. Jadi sejauh mana kewenangan kita menjalankan kegiatan publisitas itu diatur di situ. Tentu SOP setiap perusahaan berbeda-beda ya. Karena apa? Ketika kita bicara publicity itu kan berarti menyampaikan informasi dari dalam keluar. Baik itu untuk publik internal maupun publik eksternal yang kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu. Baik, sekarang kita bahas tentang publik eksternal. Berarti publicity yang dimaksud kita adalah menyampaikan bahan atau informasi kepada publik eksternal, dalam hal ini media massa. Dalam hal ini media massa yaitu media massa cetak maupun elektronik. Artinya kita sebagai gatekeeper, gawang yang berhubungan dengan mereka. Nah, di sini perlu diatur oleh SOP sehingga kita tidak disalahkan. Ya, apakah seorang media relation itu berhak membuat konten dan langsung di publicity? Ya, tentunya tidak. Karena kita hanya sebagai jembatan informasi dan komunikasi. Tentu konten itu dibangun oleh internal perusahaan kita. Bisa saja konten itu kita yang buat draftnya. Tapi alur SOP mengatur tentang tata caranya. Apa misalnya siaran pers ya. Oke, siaran pers kita yang buat draftnya dari bahan yang kita sudah dapatkan. Misalnya ada kewajiban untuk mempublikasi laporan keuangan tahunan perusahaan. Tentu kita mendapat bahan itu dari bagian finance ya. Nah, kita membuat draft, bahan semua dari sana. Kita membuat draft dan kita tulis dengan gaya jurnalistik tentunya yang sesuai yang kita pelajari di kampus dan kita punya keahlian untuk itu. Kita buat itu draftnya siaran pers sesuai dengan template, sesuai dengan format, sesuai dengan borang yang ada. Karena membuat siaran pers itu ada template-nya, ada borangnya, ada format yang baku ya. Kita sudah buat draft itu. Apakah kemudian setelah jadi langsung kita publicity? Tentu tidak. Bisa jadi draft itu kita buat, kita mintakan approval dulu dari Corporate Communication Manager, kemudian Corporate Communication Manager itu mengoreksi dan beliau juga akan minta approval dari Direktur Utama. Jadi berdasarkan pengalaman saya untuk publicity, kita menjalankan perintah dari Corporate Communication Manager. Kalau di pemerintahan itu mungkin Kepala Bagian Humas, dia yang menentukan ini sudah final atau tidak sebuah bahan untuk dipublicity. Katakanlah draft itu sudah kemana-mana dan akhirnya menjadi final draft yang sudah diparaf, sudah di-approve oleh Direktur Utama, Direktur Finance dan Korkom. Jadi kemudian bahan itu disampaikan kepada saya dan mendapatkan perintah untuk segera dipublicity. Dan kita pun harus bertanya publicity arahnya kemana, karena bisa jadi publicity itu terbatas, tergantung dari arahan dan perintah dari Corkom Manager. Misalnya Corkom Manager mengatakan bahwa ini bisa dipublicity untuk primer media. Ingat, primer media. Kita udah belajar tentang database. Maka publicity itu akan kita sebar ke primer media yang kita punya di database. Kemudian misalnya perintah dari arahan dari Corkom Manager, ini hanya terbatas, hanya untuk Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, maka hanya 3 media itu yang kita sebarkan dari siaran pers yang sudah di final draft tersebut. Ya, jadi itu publicity dalam konteks media relation kita itu diatur secara ketat
oleh SOP ya. Jadi nggak bisa kita membuat publicity berdasarkan karena kita udah dapat perintah langsung kita sebarkan, tidak ya. Ada komunikasi organisasi yang mengatur itu. Ya biasanya itu yang sering publicity yang kita lakukan itu adalah siaran pers atau press release dengan misalnya foto caption ya, dengan foto dan captionnya itu yang rutin yang kita lakukan secara untuk publicity eksternal. Apakah juga kita kadang mendapat tugas untuk publicity di website? Bisa jadi kita menjadi admin website dari perusahaan ya, situs perusahaan resmi. Itu pun sama, ketika kita mengupload sebuah konten itu pun harus final draft ya. Jadi sudah disetujui oleh pimpinan dan sudah diparaf kalau perlu ya, kan kadang-kadang suka ada paraf-paraf itu, sehingga ketika kita upload, kita sebarkan melalui website itu berdasarkan persetujuan dari Corporate Communication Manager. Itu yang untuk public eksternal. Bagaimana untuk publicity internal? Oke. Salah satu bentuk publicity internal itu kan melalui media internal itu ya, yang saya sebut sebagai in-house magazine. In-house magazine memang kita yang merancang, meramu, mendesain sampai final draft. Sampai draftnya jadi. Sama gitu. Sebelum itu disebarkan, diposting atau dicetak dan kemudian didistribusi kepada untuk publik internal dalam ini karyawan, manajemen dan direksi, itu melalui mekanisme approval dari Corpcom Manager. Jadi kita nggak bisa tuh, misalnya kita udah buat, kita misalnya dapat kiriman berita, sekarang kan sudah bentuknya tidak lagi cetak ya. Kalaupun dalam bentuk desain seperti cetak pun dalam bentuk PDF dan diposting di intranet atau di website ya. Jadi kita bagikan. Nah, misalnya kita ada kiriman berita dari pabrik gitu tentang kegiatan hobi sebuah karyawan komunitas, misalnya sepeda. Kita sudah edit, fotonya mereka udah jadi. Apakah kita ujuk-ujuk boleh posting itu di intranet atau di website? Nggak bisa. Bahan yang udah kita rapikan itu harus kita sampaikan ke Corporate Communication Manager untuk mendapatkan persetujuan. Pokoknya kalau sudah final draft, oke, baru kita posting. Kalau misalnya itu dalam bentuk media cetak, semua udah jadi, sebelum kita cetak harus ada paraf dari Corporate Manager. Jadi di Corporate Communication itu ada yang namanya Corporate Communication Manual yang mengatur bagaimana tata cara pola komunikasi internal publik dan eksternal publik. Itu dilakukan, dibuat sebaik mungkin agar kita menjaga alur informasi itu tertata dengan baik dan menjaga agar semua bekerja sesuai dengan kewenangannya. Yang saya sampaikan dalam pertemuan ini adalah posisi sebagai Media Relation Officer staff. Ya, posisi Media Relation bisa saja semua itu dari dia, tapi ketika sudah mendapatkan tugas publicity, konten semuanya itu sudah final draft ya. Di sini kadang-kadang pemahaman tentang tata cara, tata kelola, tata aturan tentang komunikasi internasional harus dipahami supaya kita tidak disalahkan. Ya, bisa jadi kalau kita termasuk juga dalam pelayanan informasi ini, baru kita informasi dari internasional. Bagaimana misalnya ada pelayanan informasi dari eksternal ke internal. Misalnya ada permintaan wawancara dari wartawan kepada kita, itu juga diatur dalam SOP atau Corpcom manual yang ada gitu. Nggak bisa kita mengatakan bahwa oke, bisa, setuju, nggak bisa. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menampung. Misalnya ada wartawan Kompas minta waktu untuk wawancara direksi, oke Kak, Pak, kita tampung, kita sampaikan ke Corpcom Manager, kita tunggu, Corpcom akan koordinasi direktur, apakah diterima atau tidak. Ya, tugas kita sebenarnya benar-benar menjadi jembatan komunikasi. Kalau misalnya oke, ya kemudian kita yang mengatur pertemuannya boleh. Ya, kalau memang tatap muka, kalau sekarang dengan online pakai Zoom dan sebagainya teknis itu ya. Yang penting keputusannya apa? Ada permintaan wawancara ini dilayani atau tidak? Posisi kita tidak adalah posisi mengambil keputusan untuk melayani atau tidak. Posisi kita adalah meneruskan pesan dari media massa tadi, dari wartawan kepada Corpcom Manager, dan Corpcom pun akan meneruskan kepada Direktur Utama, direksi, untuk menentukan apakah ini layak untuk dilayani atau tidak. Ya. Ketika ada keputusan tidak dilayani, kita sampaikan dengan baik bahwa mohon maaf,
untuk kali ini kita belum bisa melayani pertanyaan atau wawancara khusus dari pihak Kompas. Mungkin di lain waktu bisa karena dari sedang sibuk atau apa ya. Nah itu penting pola untuk publicity ya. Publicity itu kan baik itu yang saya contohkan eksternal tadi ya, yang kita dari dalam ke luar itu kebanyakan bentuknya dalam bentuk siaran pers. Bisa juga dalam bentuk press conference, nanti kita bahas setelah UTS. Ya, itu juga bentuk publicity ya, yang menjadi pekerjaan dari atau job desk-nya dari media relation ya. Press conference bisa gitu ya. Kemudian wawancara one on one. Wawancara one on one itu adalah melayani permintaan wawancara dari eksternal ke kita. Ataupun kita bisa minta kalau misalnya ada keinginan dari resi, saya ingin diwawancarai dengan Metro TV untuk program khusus, itu juga bisa wawancara one on one ya. Nah itu yang semuanya diatur sehingga sekali lagi dalam konteks publicity itu media relation sebagai jembatan komunikasi, bukan sebagai pengambil keputusan. Termasuk juga dengan public internal, kita sebagai jembatan komunikasi, bukan sebagai pemutus atau pengambil kebijakan. Pada saat kita bertemu dengan wartawan di lunch, dinner, itu pun posisi kita adalah sebagai jembatan. Jangan pernah kita mengambil posisi untuk mengambil keputusan. Oke bisa, oh gampang itu, nanti kita atur. Tidak. Ya, kita posisinya benar-benar menampung, meneruskan apa yang menjadi keinginan dari stakeholder eksternal maupun internal kita. Nah itu yang penting ya sampaikan dalam pertemuan publicity untuk publikasi itu. Poin-poin pentingnya mungkin bentuk-bentuknya nanti akan lebih bervariasi ya. Ya, yang saya sampaikan itu yang pada umumnya dilakukan oleh media relation khususnya di korporasi ya. Di pemerintahan pun sama. Kalau di korporasi namanya SOP, kalau di pemerintah namanya tugas pokok dan fungsi tupoksi, juga diatur kewenangan dan keterbatasannya dari seorang humas ya. Sehingga dia tidak bisa keluar dari konteks itu dalam menjalankan pekerjaannya. Kalau misalnya keluar dari konteks itu, maka masuk pelanggaran tupoksi, pelanggaran SOP, dan itu menjadi temuan nanti dalam audit internal ya. Nah itulah kira-kira yang bisa sampaikan dalam pertemuan pada hari ini tentang publicity untuk publikasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu lagi dalam mata kuliah media relation yang akan datang dengan bab-bab yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.